Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Lihat kiri kanannya, adakah wajah-wajah yang diberkati Tuhan? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita senang dengan ayat ini. Menang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, nama Tuhan Yesus yang menuliskan ayat ini adalah seorang tokoh, Paulus, yang dalam perjalanan pelayanannya dia mengalami begitu banyak kondisi yang tidak mengenakan. Dicambuk, dimasukkan dalam penjara, dikejar-kejar, mengalami tekanan, mengalami badai yang membuat dia tergoncang. Tetapi ayat ini menjadi sesuatu kekuatan bagi dia untuk tetap bertahan di dalam pelayanannya. Masalah boleh ada tapi dia mampu bertahan sampai di injury time, sampai dia mengalami yang namanya finishing well dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya ayat ini juga akan menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bahwa kita sepakat mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kristen bukanlah kehidupan yang bergantung kepada diri kita atau egosentris atau antrosentris. Tapi berbicara tentang Kristen, berbicara tentang kristosentris, berbicara tentang teosentris yang berpusat kepada Tuhan. Jadi kekuatan kekristenan bukan seberapa hebatnya orang Kristen itu, tapi seberapa dia memiliki Allah yang hebat dalam kehidupannya, yang dia andalkan dalam kehidupannya. Jadi bukan tentang siapa kita, tapi siapa yang menyertai kita. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan oleh kuat gagah kita, bukan kebaikan kita, bukan segala prestasi kita, tapi bicara tentang kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingin membawa kita kepada kisah di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu pernah sekolah minggu, saya yakin sangat khatam dengan cerita ini. Daud melawan Goliat. Yuk kita sekarang ke perjanjian lama. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam 1 Samuel pasal 17, ayat yang keempat, Alkitab mencatat demikian, 1 Samuel 17 ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 6 hasta sejengkal itu kalau di dalam terjemahan lain mengatakan Bapak Ibu, karena satu hasta itu 45 cm. Jadi itu kira-kira tingginya 3 meter. Jadi Goliat itu disebut raksasa karena dia punya tinggi kira-kira 3 meter. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram Bapak Ibu. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga dan bahunya memanggul lembingi tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya, matanya saja 7 kilo beratnya. Jadi secara logika, secara apapun tidak ada kemungkinan seorang Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi fakta membuktikan dalam ayat ini, Daud bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu yang saya katakan di awal tadi. Hidup ini bukan tentang seberapa hebat kita, tapi seberapa kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya ingin supaya kita berimajinasi bahwa ternyata ketika kita melihat kisah ini, itu tidak sesimpel yang kita lihat. Dan kita akan mengerti kenapa orang Israel ketika mendengar suara Goliat itu saja ketakutan luar biasa. Seorang raja yang bernama Saul saja ketakutan luar biasa. Ketika Goliat datang, kalau kita baca ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Seorang raja pemberani mendengar suara raksasa yang bernama Goliat, mereka ketakutan. Bahkan bukan hanya sekedar takut. Ayat 28 Alkitab mencatat, ayat 24 Alkitab mencatat demikian. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Yang kedua, mereka bukan hanya ketakutan tapi lari. Ini juga adalah
respon sebagian manusia menghadapi masalah. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, dengan raksasa kehidupan, Goliat kehidupan, mereka ketakutan bahkan lari. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana seorang Raja Daud yang sebelumnya dia belum raja dalam kisah ini, mampu mengubah sejarah bahwa raksasa bisa ditaklukkan. Bukan tentang seberapa kuat Daudnya, tapi seberapa dia punya Tuhan yang hebat. Sehingga hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, kalau seorang Daud bisa mengalahkan Goliat, karena dia punya Tuhan yang namanya Yahweh, kita juga punya Tuhan yang namanya Yahweh, Yesus Kristus Tuhan kita, yang sama, yang disembah oleh Daud, disembah juga oleh kita. Allah yang sanggup menolong Daud dan Allah yang sanggup menolong kita. Dengan apa kita menghadapi raksasa dalam kehidupan kita? Mungkin ada orang menghadapinya dengan kekuatannya. Mungkin dia punya jabatan, mungkin dia punya pengalaman, dia punya harta, dia punya link, dia punya backing, dia punya kenalan-kenalan orang hebat. Tapi fakta membuktikan, berapa banyak orang gagal menghadapi Goliat dalam kehidupannya. Ada orang juga menghadapi Goliat dalam kehidupannya dengan kekuatan duniawi. Berapa banyak kita melihat ada orang ketika ada masalah mereka pergi ke orang pintar, mereka pergi ke dukun, mereka mencari paranormal, mereka mencari ahli-ahli yang tahu masa depan, yang bisa meramal kehidupan masa depan dengan harapan mereka bisa mampu menyelesaikan masalah mereka, tapi ternyata kandas juga. Tapi hari ini saya ingin memberikan satu solusi bagi kita, bahwa Daud, dia punya Tuhan yang besar, yang lewat Tuhan yang besar itu dia mampu mengalahkan Goliat. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah Daud menghadapi Goliat, sehingga benar-benarlah membumi ayat dalam Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Poin pertama saya akan katakan dari kisah Daud ini, bagaimana dia mampu menghadapi Goliat. Yang pertama, dia tidak tawar hati. Poin pertama, tidak tawar hati. Amsal 24 ayat 10 mengatakan gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Versi lain mengatakan gini, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau akan menjadi orang yang lemah. Ketika kita diperhadapkan dengan Goliat, dengan raksasa kehidupan ini, kalau kita tawar hati, kita menjadi lemah, kita menjadi gak berdaya, dan membuat kita gak akan pernah sanggup menghadapinya. Bapak Ibu, Daud bukan hanya menghadapi Goliat dalam kehidupannya, tapi Daud menghadapi orang di sekitarnya yang melemahkan hidupnya. Ketika dia datang, dia disuruh oleh ayahnya, karena kebetulan mereka 8 orang abang beradik, si Daud ini paling kecil, 3 abangnya tentara. Jadi Isai ngomong sama Daud, Ut, bawa dulu makanan sama abangmu lagi perang ini. Siap, Dad, gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dibawalah makanan. Sampai di medan pertempuran itu dia dengar suara yang menggelegar itu. Gak pakai mic Bapak Ibu, suara Goliat, tapi suara itu menggelegar membuat orang ketakutan. Dan dia penasaran, siapa orang itu? Tapi coba lihat ayat 28 di pasal 17 1 Samuel. 1 Samuel 17:28, Alkitab mencatat demikian. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bapak Ibu, kadang ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan raksasa, belum tentu orang di sekitar kita mendukung kita untuk menyelesaikannya. Malah mungkin mereka memberikan pemikiran negatif bagi kita. Daud, abangnya sendiri, berpikir negatif tentang dia. Jangan-jangan hanya pengen Goliatnya itu. Kan Bapak Ibu kadang anak-anak kan suka pengen datang kemana untuk hanya melihat-lihat. Kalau di jalan-jalan, bang telolet gitu ya, supaya bunyi mobil gitu ya. Orang pengen melihat, ditinggalkan. Jadi abangnya punya pikiran negatif terhadap adiknya. Jadi artinya gini, kamu gak bertanggung jawab, dombamu itu kamu urusi, ngapain kamu datang sini? Bayangkan Bapak Ibu, seringkali mungkin kita berpikir orang terdekat kita mendukung kita, tapi realitanya terkadang tidak. Seringkali mungkin kita berpikir saudara kita mendukung kita, tapi ternyata enggak. Ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir harusnya dia bantu aku dong. Harusnya dia dukung aku dong.
Tapi faktanya enggak. Eliab malah negatif thinking, berpikir negatif. Malah Eliab salah memahami Daud itu. Jadi Bapak Ibu, saya selalu katakan Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan respon orang terhadap hidup kita. Orang bisa negatif thinking dengan kita, orang bisa salah memahami kita, orang bisa berbilang, anggar jagonya kok, sok-sokannya kau. Ketika kita mungkin beriman, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ada saja hal-hal yang mungkin bisa membuat kita tawar hati. Tapi Daud gak tawar hati. Yang kedua kita lihat, di ayat 33, kalau yang tadi abangnya yang berpikir negatif, yang merendahkan dia. Yang kedua ini, Raja Saul, ayat 33. Jangan bicara yang bukan-bukan, kata Raja Saul. Mana mungkin, ini versi firman Allah yang hidup Bapak Ibu, kalau versi Alkitab kita ngomongnya gini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Kalau versi yang lain ngomongnya gini Bapak Ibu, mana mungkin seorang anak kecil, jadi memang benar, diposisikanlah Daud itu seperti si Kaleb tadi. Seorang anak kecil sanggup berkelahi melawan orang sebesar dia. Engkau hanya seorang anak yang belum berpengalaman bawa kencur. Sedangkan dia telah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika dia menghadapi raksasa kehidupannya. Seorang Saul meng-underestimate dirinya. Merendahkan dia. Mana mungkin, jangan sok-sokan lah. Kau siapa? Kau hanya anak kecil yang gak punya pengalaman, bau kencur, masih ingusan, lengkaplah semua kata-kata yang menghakimi dia, merendahkan dia. Kita tidak bisa mencegah ini terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan menghadapi raksasa. Tapi Daud, dia tidak tawar hati dengan itu Bapak Ibu. Kadang orang bisa salah memahami kita dan merendahkan kita, gak mungkin. Ku yakin, mungkin kita pernah berkomitmen dalam banyak hal sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita akan mengatakan, nggak mungkin, ada hitungan 3 bulan jatuhnya dirimu, hitungan 1 bulan lihatlah nggak ke gereja lagi nya kau. Lihatlah cuman hanya tampil aja wajahmu di gereja, lihatlah minggu depan, nggak muncul lagi. Kadang ada orang-orang yang bukan mensupport kita tapi menjatuhkan kita. Membuat kita semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Daud mengalami. Tetapi dia tidak tawar hati. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin katakan, jangan tawar hati ketika engkau menghadapi tantangan dalam kehidupanmu. Dan jangan membuka telingamu untuk kata-kata yang menjatuhkanmu. Karena kita memang di posisi yang terkadang tidak mudah dalam hidup ini. Berapa banyak anak-anak muda yang dia mungkin mau bangkit dari kegagalannya. Nanti kita akan bicara Goliat itu apa saja sih dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin mengajak kita yang pertama, yuk jangan tawar hati ketika kita diperhadapkan dengan masalah, raksasa, kehidupan dalam hidup kita. Yuk kita juga jangan mau direndahkan oleh orang-orang yang tidak mensupport kita. Jangan mau membuka telinga kita untuk orang yang merendahkan kita. Karena saya yakin dan percaya hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi oleh perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 37. Yang kedua ayat 37, saya akan bacakan untuk kita. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, Daud ini kenapa dia mampu mengalahkan raksasa? Dia selalu punya keyakinan bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia menolong di masa lalu. Tuhan juga akan menolong di masa kini. Berapa banyak kita seringkali ketika ada masalah kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita di masa lalu. Hanya karena mungkin masalahnya berbeda, kita mengingkari bahwa Tuhan pernah nolong kita. Sehingga seolah-olah pergumulan kita hari ini lebih berat daripada apa yang terjadi masa lalu. Padahal di masa lalu Tuhan sudah pernah tolong kita. Poin kedua ini penting Bapak Ibu. Ingatlah apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kisahnya berbeda, tetapi Tuhannya sama. Daud mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Kata telah ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu.
Jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Jangan terlupakan hanya karena raksasa di hadapanmu. Hanya karena masalah dalam kehidupan kita, kita lupakan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan dulu menolong kita, Tuhan yang sekarang juga pasti menolong kita. Karena Tuhan kita nggak pernah berubah untuk mengasihi kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan raksasa, jangan berfokus kepada raksasanya. Berfokus bahwa Tuhan pernah melakukan sesuatu di masa lalu untuk melepaskan kita dari cengkraman musuh. Tuhan yang sama yang mampu melepaskan kita dari cengkraman raksasa kehidupan kita. Mari jangan mudah melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hitung-hitung masalah kita memang termarginalkan kasih Tuhan. Tersudutkan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, masalah itu terlalu kecil bagi Tuhan. Oleh karena itu poin yang kedua ini, yuk yakin bahwa Tuhan setia menolong kita. Amin. Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang juga Tuhan menolong. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Itu poin yang kedua. Mari yakinkan diri kita, miliki satu iman yang kokoh bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sudah pernah menolong kita di masa lalu, Tuhan yang akan kembali menolong kita di masa kini kita. Tuhan yang tidak pernah berubah setianya. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang pasti konsisten dengan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Jadi menghadapi raksasa yang kedua, jangan berfokus kepada raksasanya. Berfokus kepada Allah yang mengerjakan perkara besar di masa lalu kita. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang juga pasti Tuhan tolong saya. Katakan kiri kanannya, kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang juga. Mungkin kita merasa, ini masalahnya beda. Ini pergumulannya beda. Mau beda pun masalahnya, mau beda pun pergumulannya, Tuhannya tetap sama. Amin. Yang penting kan Tuhannya, bukan masalahnya. Daud, bayangkan Bapak Ibu, singa dengan raksasa bagi dia sama saja. Bukan musuhnya bagi dia sama, tetapi Tuhannya sama. Kadang sering kita berkata, bedalah, masalahmu beda, masalahku beda. Bedalah yang dulu dengan sekarang. Kita sering kali membedakan itu, padahal bukan masalahnya. Tapi siapa yang menolong kita ketika kita menghadapi masalah itu tetap sama sampai sekarang. Kalau dulu bedanya. Kalau dulu seperti kecilnya masalahnya. Bapak Ibu, kita nggak bicara tentang konteks masalahnya, tapi siapa yang bersama kita menghadapi masalahnya. Itu poin kedua. Yakinkan diri kita bahwa kita punya Allah yang setia, yang kalau dulu menolong, sekarang juga menolong. Bapak Ibu saudara kasih, tadi Saul meng-underestimate dia. Tapi akhirnya Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa? Karena Daud mengatakan, dulu saya pun pernah menghadapi masalah. Dulu saya pun pernah menghadapi musuh. Tapi bersama Tuhan saya mampu. Jangan nafikan, jangan lupakan bahwa Tuhan pernah menolong kita di masa lalu. Berapa banyak di antara kita yang pernah ditolong Tuhan di masa lalu? Boleh angkat tangan? Berapa banyak yang pernah mengalami mujizat Tuhan di masa lalu? Artinya ketika kita melihat masalah, jangan cepat-cepat menyimpulkan masalah itu, tapi cepat-cepat mengingat apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di masa lalu kita. Dan saya meyakini seluruh jemaat Tuhan di tempat ini pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kalaupun hari ini engkau menghadapi raksasa, kalau Tuhan tolong di masa lalu, Tuhan juga pasti tolong di masa sekarang. Amin. Yang ketiga, ayat 39. Ayat 39. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah mencobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ketika dia mau berperang Bapak Ibu, Saul memberikan perlengkapan perangnya. Taulah Saul itu tingginya di atas bahu rata-rata, semua orang di bawah Saul, berarti pakaian itu besar juga. Dan coba orang membantu Daud untuk mengalahkan Goliat dengan meminjamkan peralatan tempurnya, meminjamkan peralatan perangnya. Dan ketika Daud memakai itu Bapak Ibu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Poin ketiga saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu. Menghadapi raksasa, Tuhan ingin kita memakai apa yang kita miliki, bukan meminjam punya orang lain.
Seringkali kita berpikir gini, aku gak bisa karena aku belum punya. Aku gak bisa karena aku gak punya itu. Untuk mengalahkan Goliat, bukan dengan perlengkapan Saul. Jangan pakai jubah orang lain untuk menyelesaikan masalah hidupmu. Jangan memakai jubah orang lain untuk menyelesaikan raksasa dalam hidup. Be yourself. Pakai apa yang kita miliki. Bayangkan Bapak Ibu, dia ketika dipakaikan pakaian itu malah dia gak bisa ngapa-ngapain. Seringkali kita mengadopsi iman orang lain. Kita mengadopsi pengalaman orang lain ke dalam diri kita. Kita mau terapkan dalam diri kita, ternyata gak bisa. Bapak Ibu, saya menemukan di Alkitab mujizat terjadi selalu berbicara tentang apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. 5 roti dan 2 ikan dimiliki. Minyak dalam apa yang sedikit itu janda di Sarfat milik dia. Elisa nggak berkata, bisa nggak kau pinjamkan minyak dari tetanggamu? Enggak, tapi apa yang kau miliki? Ayat ini juga gitu Bapak Ibu. Untuk mengalahkan raksasa, Tuhan ingin memakai apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Seringkali kita nggak pernah mencoba karena kita berkata, saya belum punya. Saya nggak memilikinya, saya nggak bisa, karena saya belum punya. Jangan berfokus kepada apa yang tidak kita punya. Jangan berfokus kepada apa yang orang lain punya. Tapi berfokuslah apa yang kita punya. Alkitab mencatat Bapak Ibu, biji sebesar biji sesawi saja, imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman kita, bukan iman tetangga kita. Salah satu kenapa dulu kami, manjai. Saya bilang dengan bapak, dengan mama, walaupun manjai kami hanya berapa jengkal dari rumah. Tapi saya bilang gini, saya nggak mau bergantung dengan iman bapak dengan mama. Kami harus punya iman sendiri. Kami harus bisa menghidupi iman kami sendiri. Supaya benar-benar kami memiliki Tuhan yang hidup bagi iman kami. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan ini, ketika dia coba memakai imannya Saul, pakaiannya Saul, jubahnya Saul, perlengkapannya Saul, malah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ketika dilepaskan, dia pakai. Apa yang dia pakai Bapak Ibu? Pakai ketapel loh dia. Hadapi raksasa kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Karena Tuhan sanggup memakai apa yang kita miliki untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Kita punya potensi. Kita punya kekuatan daripada Tuhan. Mungkin kecil tetapi di tangan Tuhan yang besar jadi luar biasa. Mungkin kita menganggapnya sepele. Bukankah Musa berkata ketika Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan sepele dengan tongkat, aku bisa mengubah tongkat itu menjadi ular. Bahkan dengan tongkat itu dia bisa membelah laut Teberau, Bapak Ibu, bayangkan. Jangan sepelekan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita milikilah kita mampu menghadapi raksasa-raksasa kehidupan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya akan tutup di sini. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang keempat, Daud menghadapi Goliat dengan mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kemampuannya sendiri. Itu artinya Daud mengalahkan Goliat bukan dengan modal kekuatannya, bukan dari pengalaman dia mengalahkan singa, enggak, tapi dengan penyertaan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Penting sekali kita juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, jangan langsung lihat ukur kekuatan kita, ukur deposito kita, ukur harta kita berapa, enggak mampu kami Tuhan. Ukur kami enggak punya apa. Tapi libatkanlah, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Alkitab mencatat Goliat itu pakai helm, pakai ketopong. Kalau orang perang itu ini dijaga Bapak, yang dijaga itu ini Bapak Ibu, dia semua lengkap. Kakinya semua itu perlengkapan perang. Tapi kok bisa jidatnya itu kena ketapel? Kalau logika saya berpikir gini Bapak Ibu. Ketika dia melihat si Daud itu bawa ketapel, dia tertawa. Ketawa Bapak Ibu sampai ketawa yang terbahak-bahak, tanpa dia sadari Bapak Ibu dia pas gini, itu kan helmnya agak naik ke atas kan? Disitulah pas kena jidatnya itu.
Bayangkan kalau bukan waktunya Tuhan, gak mungkin bisa terjadi. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gak mungkin bisa terjadi. Saya juga meyakini Bapak Ibu, kalau banyak raksasa dalam kehidupan kita, mungkin dengan kemampuan kita gak bisa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Apa Goliat yang kita alami hari ini? Mungkin Goliat adalah masalah keluarga. Suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan parmain. Mungkin itu masalah momok yang menakutkan, raksasa bagi kita yang sampai hari gak kunjung selesai. Dan itu seolah-olah terus menjadi sesuatu yang menghantui kehidupan kita yang gak pernah kunjung selesai. Kita berpikir terlalu berat masalahnya, padahal kalau kita bisa melakukan seperti yang Daud lakukan, kita bisa berkemenangan di dalamnya. Mungkin masalah itu adalah masalah ekonomi. Keuangan kita yang bermasalah, pekerjaan kita yang bermasalah. Saya mau katakan, janji Tuhan itu nyata bagi kita. Kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat itu dalam kehidupan kita. Mungkin itu masalah ikatan dosa. Saya nggak mungkin lepas. Mungkin itu judi, mabuk, perzinahan, macam-macam. Tapi saya mau katakan, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan, kita juga bisa mengalahkan ikatan dosa kita karena Tuhan. Mungkin itu adalah masa lalu kita. Kita terus dihantui masa lalu dengan keberdosaan, kegagalan-kegagalan kita. Dan itu terus menghantui pikiran kita, membayangi kita. Karena kita mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan sesuatu kegagalan di masa lalu yang terus menghantui kita dan selalu itu mengintimidasi kita. Saya mau katakan itu bisa dikalahkan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, yuk Bapak Ibu bersama. Saya rindu, kalau hari-hari ini kita mungkin sudah mulai hampir-hampir hopeless. Kita mungkin mulai kalau bahasa Inggrisnya sudah mulai tata roha kita. Kita mulai redup dalam banyak hal karena kita merasa raksasa itu gak kunjung selesai dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dalam Filipi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dibuktikan dengan seorang Daud yang bagi Saul anak kecil. Tetapi bagi Tuhan, ketika Tuhan bersama dengan Daud, dia bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupannya.